Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur, yang membawa sebuah program yang berkaitan dengan kebutuhan daerah dan tanggap bencana yang di Bojonegoro, bertajuk Masyarakat Tangguh Banjir. Ya, kita tahu Bojonegoro juga daerah rawan banjir, dan bagaimana kesiapan ketahanan masyarakat Bojonegoro dalam hal ini kaitannya dengan program yang dijalankan oleh PMI ini untuk siap menghadapi bencana banjir. Ya, yang pasti peningkatan ketahanan terhadap bencana banjir yang efektif melalui peningkatan kapasitas untuk mengurangi dampak dari bencana banjir, itulah tujuan program yang digagas PMI. Oke, kita kembali melanjutkan bersama Bapak Subagio. Pak, dari program yang dilaksanakan ini, apakah ini program baru atau mungkin dibandingkan sebelumnya? Kan bencana banjir kan sebelum-sebelumnya sudah pernah Pak Waya Bojonegoro menghadapi bencana banjir, dan tidak mungkin kan program ini dilaksanakan begitu bencana banjir sudah beberapa kali kita hadapi baru program ini dipikirkan. Pastinya ada program sebelumnya yang memang sudah dilaksanakan oleh PMI. Apakah ada kesalahan atau mungkin kaitannya dengan program tersebut, seperti bentuk bagaimana Pak? Jadi program peningkatan antisipasi banjir ini memang kita akan merupakan program yang kelanjutan dari program yang lama. Yang terpenting di sini adalah kita ingin meningkatkan peran masyarakat. Maka saya katakan tadi bahwa di PMI Kabupaten Bojonegoro ini menjadikan sebagai percontohan untuk membentuk yang namanya SIBA, Siaga Bencana Berbasis Masyarakat, sehingga masyarakat ini benar-benar dilibatkan. Maka dengan adanya ini nanti PMI Kabupaten Bojonegoro akan mengembangkan kegiatan ini di masing-masing desa. Yang sementara ini memang masing-masing desa dari 3 desa tadi, ada 30 SIBA tadi, akan kita latih dengan baik, mulai dari kegiatan bagaimana sosialisasi, bagaimana evakuasi, bagaimana mapping dan sebagainya. Ini adalah kegiatan yang merupakan tujuan pokok kita. Dengan adanya bantuan dari Palang Merah Internasional, rupanya Palang Merah Internasional Koordinasi sangat tertarik dengan adanya program seperti ini. Karena ini bentuknya adalah suatu kesatuan program yang dari mulai Jawa Tengah sampai dengan Jawa Timur. Oke, baik. Insama dari pendengar masyarakat Bojonegoro, kita memang sering mendengar satu semangat yang digaungkan oleh pemerintah kita melalui Bapak Bupati, bahwa masyarakat Bojonegoro harus siap menghadapi kondisi apapun berkaitan dengan daerah rawan banjir. Nah, sekarang kesempatan untuk Anda, tidak hanya untuk Anda yang berada di daerah rawan bencana, utamanya daerah yang kerap terjadi banjir, tapi daerah-daerah lain yang mungkin ingin beraspirasi terkait dengan kondisi kesiapan menghadapi banjir utamanya, ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami lewat layanan on air kami 893060 atau kirimkan SMS di 0823 0238 5040. Oke, Pak Bagio, saya panggil Pak Bagio ya Pak ya, biar kelihatan akrab. Jadi Pak Bagio, ini ada SMS yang masuk yang mungkin bisa langsung ditanggapi dari nomor ponsel 2894. Selamat pagi Pak Bagio, saya Iwan di Sukoharjo. Maaf Pak, saya mau tanya masalah pelayanan PMI di Bojonegoro. Setiap kita beli darah di PMI, kenapa harus pakai uang pas? Dan kalau tidak ada kembalian, pasti kita disuruh nukar dulu. Nggak peduli jam 2 malam ataupun siang. Ini pelayanan yang gimana ya Pak? Soalnya nggak hanya saya, semua orang yang pernah beli bilang begitu. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Bagio mungkin menanggapi, meskipun ini dari Jawa Timur tapi juga berkaitan dengan kondisi yang ada di Bojonegoro, Pak. Silakan. Baik, Mas Iwan, atas pertanyaannya cukup baik. Dengan demikian Mas Iwan sangat peduli dengan PMI. Kalau kita bicara masalah donor darah, bahwa donor darah ini memang harus kita penuhi dan secara nyawa, maka Palang Merah Indonesia dalam maka unit trofi darahnya di Kabupaten Bojonegoro ini ingin meningkatkan kemampuannya. Pertama adalah harus kualitasnya baik. Kualitas baik itu harus pertama terbebas dari penyakit HIV/AIDS, dari sifilis dan sebagainya. Ini peningkatan. Kemudian sebetulnya istilah beli darah tidak ada. Yang namanya adalah service cost, biaya pengganti pengeluaran darah. Ini memang sudah diatur, di mana kita kan mengambil darah ini kan perlu ada pemeriksaan, perlu lab, perlu kegiatan yang lain, sehingga ada semacam biaya pengganti pengeluaran darah.
mengambil untung, bukan membeli ya Pak tapi ya. kan sebagai pengganti. Iya, masyarakat kita menganggap kita membeli Pak seperti Iya. itu. Jadi perlu diluruskan ya Pak ya. Pengertiannya adalah service cost biaya pengganti pengeluaran, Oke. bukan jual beli barang. Iya, nanti kita lebih luas perjelas lagi Pak soal ini. Sepertinya ada yang bergabung lewat telepon, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tentang PMI, Mbak ya? Iya, ini dengan siapa? Di mana Bapak? Dengan Puji Pak Puji, di mana? di Sukoharjo. Di Sukoharjo. Pak Puji, silakan langsung ke Bapak Subagio, Wakil Ketua PMI Provinsi Jawa Timur. Iya, ini Pak mau tanya sedikit tentang PMI. Yang mau saya tanyakan, saya kan seandainya ingin jadi relawan PMI itu ada persyaratannya atau gimana Pak? Dan kan kegiatannya banyak. Apakah ada uang lelah atau gimana itu? Ya itu aja, terima kasih Pak. Pak Puji, oke, terima kasih Pak. Ditunggu saja komentar atau tanggapan dari Pak Bagio. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bagio. Terima kasih Pak Puji dari Sukoharjo, sangat aspiratif. Jadi begini Pak Puji, bahwa relawan PMI ada 3 Pak Puji. Pertama adalah Palang Merah Remaja, itu yang SMP, kemudian ada KSR, itu sudah mulai dewasa, kemudian ada TSR. Ini saya nggak tahu Bapak ini termasuk usia yang mana, tapi kalau salah satunya persyaratannya gampang Pak, adalah mendaftar saja ke Palang Merah dari masing-masing atau di rantainya masing-masing, kemudian mereka akan dilatih. Jadi Bapak ini termasuk jadi PMR, KSR atau TSR. Kalau TSR itu berarti biasanya sudah dewasa. Kalau KSR itu biasanya mahasiswa, kalau PMR itu SMP gitu. Jadi ini meminta penjelasan ini kemana? Penjelasan ke kantor PMI Bojonegoro atau masing-masing ranting. Jadi di Bojonegoro ini ada namanya ranting di tiap kecamatan. Itu ada kantor PMI ranting, kemudian ditanyakan pada mereka, kemudian daftar saja. Persyaratannya apakah masuk PMR, KSR atau TSR. Tidak ada persyaratan khusus. Tidak ada persyaratan khusus, kemudian nanti akan dilatih. Seperti yang itu. Dilatih kemudian dikasih anggota, kemudian salah satu ujung tombaknya yaitu yang akan melaksanakan bantuan ke terjadi bencana adalah KSR ini, relawan ini. Jadi PMI itu ada 3 pilar. Pilar pertama pengurus, staf dan relawan. Dan relawan ini menjadi ujung tombaknya Palang Merah untuk membantu setiap terjadi musibah kemanusiaan. Oke, Pak, ini kan suatu tindakan atau sisi kemanusiaan kita ya, membantu saudara kita apabila menghadapi musibah dalam kegiatan ini, yang namanya juga relawan Pak ya. Cuman masyarakat kita menganggap kalau relawan itu kan kegiatan yang sukarela, ikhlas, tanpa ada imbalan. Tapi yang ditanyakan oleh Pak Puji tadi, apakah ya mungkin ada suatu yang berkaitan dengan apa ya, dengan salary seperti itu, atau dengan kelelahan mereka gitu dibayar dengan materi seperti itu Pak? Jadi begini, memang namanya sukarela ya. Jadi tidak ada namanya kita akan relawan ini digaji per bulan, tidak. Hanya pada saat ada penugasan, mungkin ada ya pengganti transport dan sebagainya. Jadi saat bencana ya Pak? Bencana terjadi, pasti ada mungkin kasih makan bersama di dapur umum, dari sifatnya sukarela. Namanya juga ini sisi kemanusiaan ketika bencana ya Pak ya? Iya, tidak misalnya masuk dari relawan terus digaji minta tiap bulan, kecuali jadi pengurus. Seperti itu. Pengurus jadi staf mungkin ada. Tapi kalau relawan yang PMR KSR itu ya pada saat terjadi musibah kemanusiaan itulah mungkin ada semacam ya apalah itu kebersamaan seperti itu Pak ya, menolong sesama. Terima kasih Pak Puji, sangat respon. Oke, baik pendengar Insa Madani, tentu aspirasi Anda senantiasa kami nantikan, dan bersama Bapak Subagio kesempatan untuk Anda semuanya masyarakat Bojonegoro yang mungkin menyampaikan kondisi yang ada, keadaan real di masyarakat kita manakala terjadi bencana, atau daerah-daerah yang selama ini ketika menghadapi bencana ada suatu permasalahan atau suatu kondisi di mana masyarakat kita mungkin ada hal-hal yang memang perlu disampaikan ke pemerintah. Silakan Anda bisa memanfaatkan program acara ini. Sekali lagi Anda bisa bergabung lewat on air kami 893060 atau di radio SMS kami 0823 0238 5040. Tetap bersama di program Spirit Madani.
ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bojonegoro untuk menjawab segala yang berkaitan dengan kegiatan Palang Merah Indonesia yang utamanya di sini menghadapi bencana banjir di Bojonegoro. Kembali lagi Pak Bagio, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan program yang dijalankan PMI ya, program masyarakat tangguh banjir. Kegiatan ini sudah dilaksanakan ya Pak ya di beberapa tempat, bisa Anda sebutkan kembali di mana Pak, di kecamatan mana atau di desa mana? Di desa Trucuk, desa Turungrejo dan desa Sumbang Timun. Ini sudah dilaksanakan ya Pak ya? Yang satu baru di Turungrejo baru, kemudian yang tahap kedua di Trucuk, kemudian tahap ketiga di Sumbang Timun. Ini waktu atau kapan Pak? Jadi begini, program ini dimulai tahun 2014 November dan akan berakhir Desember 2016. Nah, dalam kaitan ini, mengapa Bojonegoro dipilih? Dan karena kami pertama menyampaikan ucapan terima kasih dari Bupati. Pertama kepada Bapak Bupati, Bapak stakeholder yang di PMI di Kabupaten Bojonegoro, kemudian Pak Camat, Pak Kades yang sangat respon, sehingga dianggap bahwa pemerintah daerah benar-benar membantu dalam kegiatan ini. Dengan demikian ditunjuklah Kabupaten Bojonegoro PMI-nya untuk melaksanakan program ini, dan program ini benar-benar program yang didanai dari pusat, kemudian waktunya cukup lama dan diharapkan jadi percontohan. Tahapan itu dari masing-masing desa atau lokasi yang ditunjuk ini, daerah sasaran ini, berapa orang atau berapa personil Pak yang mengikuti program? Jadi begini, yang sudah berjalan kemarin di Turungrejo itu waktunya 3 bulan. Itu adalah pertama ada sosialisasi kegiatan ini. Sosialisasi itu sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi kepada aparat tokoh masyarakat. Kemudian dipilihlah masyarakat di desa Turungrejo ini yang punya kualifikasi, yang punya kemampuan, punya waktu, punya peduli, punya semangat, dibentuk 30 orang, kemudian dilatih selama kurang lebih 10 hari. Kemudian mereka mengadakan kegiatan yang macam-macam tadi. Nah, diharapkan selama pelatihan 3 bulan itu mereka akan menjadi pionir, menjadi orang yang siap membantu kalau terjadi musibah kemanusiaan khususnya banjir ini kepada masyarakat, sehingga nanti akan disampaikan 30 orang ini kepada masyarakat masing-masing dusun itu bagaimana kalau terjadi musibah bencana minimal melaksanakan program mitigasi atau pengurangan risiko bencana. Jadi memang program ini sangat penting. Sifatnya PMI adalah membantu pemerintah daerah. Jadi PMI bukan mengambil alih over kegiatan bencana ini pada PMI, tapi PMI hanya membantu pemerintah daerah. Dalam maka ini ada BPBD. Kenapa hanya 3 desa ini Pak yang ditunjuk? Ya mungkin masalah dana ya. Masalah dana ya. Jadi ini dana ini justru bantuan dari pusat, dan ya lumayan dana ini yang karena perlu ada kegiatan-kegiatan lain itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya program ini PMI Kabupaten Bojonegoro berkoordinasi dengan Pemda untuk bisa mengembangkan di beberapa desa gitu. Iya, mungkin ada sedikit alasan yang disampaikan terkait dengan penunjukan kecamatan Trucuk Pak. Dan kalau kita lihat kan kecamatan yang lain, mungkin ada alasan tertentu kenapa? Alasan pertama adalah saya sampaikan tadi bahwa 3 desa ini adalah desa yang sangat rawan. Dari pengalaman tahun lalu itu cukup banjir di sini cukup besar, sehingga federasi dibandingkan wilayah dari yang ada di desa lain. Jadi ini sudah disosialisasi, sudah diadakan pendataan assessment oleh PMI Kabupaten Bojonegoro bahwa dengan koordinasi dengan Pemda bahwa 3 desa ini yang dianggap paling rawan dari beberapa desa yang mungkin bukan rawan, tapi 3 desa ini yang paling rawan, dan desa ini punya semangat, punya kemampuan aparatnya untuk mendukung, termasuk tokoh masyarakat. Karena buktinya selama pelatihan kemarin 3 bulan kemarin, kerjasama antara relawan PMI, kemudian tokoh masyarakat, Pemdanya sangat bagus. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan aparat daerah yang telah membantu acara ini. Iya, harapannya memang nanti tidak hanya berlanjut tidak hanya sebatas 3 desa ini ya Pak ya, untuk selanjutnya mungkin bisa digerakkan di daerah yang lain kalau memang program ini sudah tuntas, dan ya untuk keberlanjutannya lebih dimaksimalkan lagi. Oke, ini ada beberapa SMS yang masuk Pak, langsung kita tanggapi. Ini dari nomor ponsel 2894.
siang Madani dan PMI. Saya Amir di Kecamatan Padangan. Ini Pak Amir dari Kecamatan Padangan mau tanya, apa PMI ada program donor darah di kecamatan-kecamatan seperti Padangan, dan apa saja yang bisa dibantu dari PMI terkait kesiapan penanggulangan bencana? Ini di Padangan Pak, apa mungkin Pak Subagio bisa sedikit memberikan ya komentar atau tanggapan di sini? Baik, Pak Amir dari Padangan, selamat pagi. Jadi begini Pak Amir, bahwa sekali lagi PMI ini tugasnya ada 3 tadi. Pertama donor darah dan penanggulangan bencana. Kalau bicara masalah penanggulangan donor darah di masing-masing PMI kabupaten kota, di Bojonegoro, di Ngawi dan sebagainya, masing-masing itu ada namanya unit transfusi darah. Unit transfusi darah ini yang mengelola kebutuhan darah, jadi mulai mengambil, memberikan bantuan dan sebagainya. Kemudian kalau ada orang atau pendonor yang ingin menyumbangkan darahnya, terima kasih, dan ini langsung aja menuju ke unit donor darah yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Tidak melalui kecamatan, langsung mendaftar boleh, daerah-daerah kecil ya Pak ya. Didaftar di ranting boleh, tapi setelah itu dia langsung saja ke unit donor darah di Kabupaten Bojonegoro. Dan itu akan disumbangkan kepada yang butuhkan. Sangat mulia sekali. Ya, ini langsung kalau berada di kecamatan Bojonegoro yang cukup luas, masing-masing kecamatan semuanya tetap dipusatkan di kabupaten seperti itu ya Pak ya. Di kantornya gitu kan. Dan ini pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan program apa yang bisa dibantu dari PMI terkait kesiapan penanggulangan bencana seperti yang sudah kita bicarakan ya Pak ya. Langsung kita menuju ke SMS berikutnya. Ada lagi di nomor ponsel 6855. Maaf kalau boleh tahu sumber dana PMI dari mana ya Bapak? Ini dari Anissa di Ngampel. Terima kasih. Sumber dana Pak? Mbak Anissa ya. Iya. Jadi begini, memang PMI adalah lembaga yang sangat mandiri. Kemudian kemandirian kita tentunya sangat terbatas. Selama ini dari PMI Jawa Timur, masing-masing kabupaten kota ini memang masih ada bantuan dari Pemda sangat terbatas. Namun demikian, guna mendukung kegiatan baik itu donor darah, kemudian bencana dan sebagainya, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan yang menghimpun bantuan masyarakat yang dinamakan sumbangan bulan dana Palang Merah, itu dilaksanakan. Jadi sumber dana dari Palang Merah pertama adalah sumbangan dari para donatur, kemudian sumbangan bulan dana Palang Merah setiap bulan itu, kemudian juga bantuan dari pemerintah daerah. Itu tidak ada waktu-waktu tertentu ya Pak ya? Kalau dari pemerintah daerah tentunya ada waktu-waktu tertentu, ada program, itu? tapi itu sangat terbatas. Kemudian kalau bulan dana PMI ini bisa sepanjang tahun gitu, dan dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau donor darah tentunya adalah service cost tadi. Service cost tadi. Baik. Dan tambahan juga bantuan dari negara-negara donor yang seperti sekarang ini ada kegiatan di Trucuk itu bantuan dari Federasi Palang Merah Internasional. Dari negara mana Pak? Dari Zurich. Dari Zurich. Jadi Swiss ya Pak ya? Swiss. Dan sampai saat ini ketika program sudah dilaksanakan tidak ada masalah Pak ya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi memang sangat ketat mereka ini, jadi setiap sen pun yang dipertanggungjawabkan dengan baik. Kami kita pertanggungjawabkan dengan baik dan lancar semuanya. Tidak ada kendala. Baik, kita lanjutkan berikutnya kembali. Ini Pak Iwan di Sukoharjo. Saya mau tanya kembali ini masalah pelayanan PMI di Bojonegoro Pak. Ini tadi yang tadi. Sebentar. Ini saya mau usul gimana kalau setiap kecamatan dikasih cabang PMI ya Pak, biar donor lebih dekat, jadi nggak usah jauh-jauh dari Pinadi, Ngerowo. Jadi kalau tadi Pak Subagio katakan bisa langsung ke kabupaten ya, ke pusat. Sekarang yang di kecamatan-kecamatan meminta ke daerah. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Jadi begini, Mbak Tina, terima kasih. Memang sekali lagi bahwa untuk mengakses darah ini perlu ada lab yang bagus. Jadi sebenarnya ketentuannya memang setiap kabupaten kota itu ada unit transfusi darah 1. Namun demikian, bagi yang di kecamatan Ranting, kalau memang ada kegiatan semacam itu, bisa saja suatu saat nanti dari UGD ini mendatangkan jemput bola. Ada kendaraan yang di sana, kalau diperlukan nanti bisa datang di suatu tempat, kemudian mereka datang jemput bola begitu. Jadi kegiatan kita pertama donor darah ada 2,
pelaksanaannya di unit transmisi daerah di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, kita jemput bola dengan memberikan kendaraan di sana, kemudian suatu saat bisa ke kecamatan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan Pak di kabupaten lain maksudnya? Sudah dilaksanakan seperti itu. Ada beberapa bantuan dan bahkan beberapa UGD di Jawa Timur ini mendapat bantuan dari Pak YK Ketua Umum. Itu satu bus yang cukup besar, operasional, kemudian mereka akan jemput tempat-tempat yang dibutuhkan. Mereka tidak datang ke UGD, tapi mereka datang ke suatu tempat di lapangan, itu mereka datang dengan bus. Oke, baik. Baik, Insa Madani, pendengar, masih ada kesempatan waktu untuk kami nantikan aspirasi Anda, tanggapan Anda, tentu dari apa yang Anda sampaikan di kesempatan ini menjadi satu masukan yang positif, satu evaluasi yang terus lebih bisa ditingkatkan kembali, utamanya ketika masyarakat Bojonegoro yang berkaitan dengan daerah rawan banjir menghadapi bahaya banjir, kemudian kesiapan dalam hal ini ketersediaan darah, karena memang ini adalah program PMI, tentu masyarakat Bojonegoro harus berperan aktif juga ya. Dalam hal ini kami menantikan tanggapan Anda atau mungkin berkaitan dengan program yang dilaksanakan PMI ini, tentu masyarakat Bojonegoro bisa memberikan responnya. Kami nantikan tetap di program Spirit Madani di 185 Madani. Masyarakat tangguh banjir di Bojonegoro, Community Residence ini tentu akan sangat bermanfaat untuk Anda. Namun sayang, bincang-bincang kita untuk kesempatan hari ini terbatas waktu ya. Jadi tentu kesempatan untuk bisa sampaikan segala yang menjadi aspirasi masyarakat tentu harus berbatas waktu juga. Oke, sebelum kita akhiri, kita dapatkan SMS yang terbaru ini Pak. Gimana Pak kepedulian PMI terhadap penyandang sakit yang transfusi darah bagi keluarga yang tidak mampu? Apa bisa gratis? Atas penjelasan Bapak, terima kasih. Ini dari Pak Nawawi di Kedung Adem. Ya, silakan Pak Subagio, kepedulian PMI. Terima kasih pada Pak Nawawi di Kedung Adem. Jadi begini Pak Nawawi, bahwa memang dalam rangka bantuan darah ini yang dinamakan Seveskos itu adalah pengganti pengelolaan darah. Sama sekali PMI tidak mengambil untung. Namun demikian, apabila Bapak mungkin sangat itu nggak mampu, tentunya ada kebijakan tersendiri, dan ini kami harapkan menghubungi kepada UGD yang ada di Bojonegoro ini. Namun demikian saya katakan lagi bahwa PMI juga sangat terbatas bantuannya dan rangka Seveskos ini. Namun demikian itu adalah kebijakan dari masing-masing UGD. Oke, baik Pak Subagio, sebelum kita tutup terkait dengan perbincangan kita di kesempatan ini, program yang disampaikan atau program yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Bojonegoro, meskipun ini ada daerah-daerah sasaran yang sekarang ini tengah dilaksanakan program ini, silakan Pak untuk masyarakat Bojonegoro secara keseluruhan terkait dengan program ini. Baik, terima kasih kepada pendengar yang mengatakan. Jadi sekali lagi kami dari pengurus PMI Jawa Timur menyampaikan aspirasi dan kebanggaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan program masyarakat tangguh banjir yang dilaksanakan di Bojonegoro. Ini dan ini merupakan suatu kehormatan bahwa Bojonegoro telah ditunjuk dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan ini, yang pada akhirnya nanti program ini akan membantu masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana yang dikatakan adanya mitigasi, yaitu pengurangan risiko bencana. Jadi masyarakat akan siap menghadapi bencana ini kalau ada kegiatan ini, dan akan dilatih kegiatan ini yang namanya siaga bencana kepada masyarakat. Ini sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Subagio kedatangannya ke Studio Madani FM. Ini suatu hal yang sangat bermanfaat saya rasa untuk masyarakat Bojonegoro, dan dari perbincangan yang tentu menjadi hal yang sangat penting untuk masyarakat Bojonegoro untuk selalu dibutuhkan kesiapan menghadapi bencana banjir. Yang pasti sekali lagi masyarakat Bojonegoro masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap menghadapi segala resiko, masyarakat yang tidak gampang menyerah, putus asa, masyarakat yang
tentu saja tetap senantiasa bersemangat menghadapi apapun ya, kemungkinan yang terjadi di Bojonegoro. Harmoni dengan banjir itu yang senantiasa digaungkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Pak Sudarja kedatangannya, dan sama Dani kita tetap bersama di Spirit Madani. Untuk program acara ini kita akan terus melanjutkan sampai nanti tuntas di jam 12 siang di 102.5 Madani FM di program Spirit Madani. Ya, nanti akan direkam di bagian menjadikan diri ya, dari jenengan dari mengucapkan salam ya, ini kan untuk insert untuk ucapan menyambut puasa, masyarakat kita diberi motivasi.